Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Pak Mustafa. Gimana Gimana kabar? sehat Bu Siti? Alhamdulillah sehat Pak. Sepertinya lama tidak berjumpa ini. Kayaknya ada yang Jadi mau banyak diobrolin. iya ini Pak, Ya. ada sedikit apa ya, permasalahan yang mungkin saya mau berbagi sama jenengan, mau nanti minta ya solusi lah dari jenengan. Ya, kita ngobrol-ngobrol bentar ya Bu ya. Tapi tidak lama ini. Siap Pak. Oke. Ini Pak, Kira-kira keinginan Ibu apa ini dari percakapan kita nanti? Tujuannya apa ini? ya saya nanti setelah percakapan ini dapat solusi dari apa yang menjadi unek-unek saya selama ini, biar apa ya, tercapai pemecahannya kayak gitu. Ada sesuatu hal mungkin yang mengganggu pikiran Ibu. Iya, gini Pak, saya mau apa ya, bercerita sedikit. Jadi Oh, saya kan boleh. mengampu Ya. di kelas 2 ya Pak. Di sini saya mempunyai satu siswa yang istimewa. Ya, Hmm, istimewa dalam arti kata ketika pelajaran dia belum bisa fokus. Iya, dia masih apa ya, suka keluar kelas. Dia dengan hmm, entengnya meninggalkan kelas gitu kan. Walaupun sudah ya. saya apa ya, saya bimbing untuk minta tolong kalau memang nanti pelajaran jangan sering keluar kelas gitu. Hmm. Itu satu, kurang fokusnya anak Pak ketika pelajaran. Terus kira-kira tujuan yang ingin dicapai Bu Siti apa ini? Ya, setelah ngobrol dengan panjenengan, mungkin nanti saya dapat solusi biar anak itu lebih fokus dan lebih bisa apa ya, lebih bisa duduk anteng. Maksudnya mengikuti pelajaran, walaupun Ah, tidak seutuhnya, ya lebih lama lah ketika ketika pelajaran lebih fokus lagi gitu Pak. mm-mm. Banyak anak itu Bu. Di situ cuma satu anak Pak, karena istimewa itu. Oh ya ya ya. Iya, Nah, kira-kira tantangan Ibu apa yang Ibu hadapi iya untuk anak ini kan, tujuan yang ingin dicapai Bu Siti? iya. Tujuannya apa? Tantangannya apa ini? Hal-hal mungkin bisa diceritakan Bu. Ya, tantangan saya ketika saya menerangkan ataupun ketika saya memberikan bimbingan ke siswa yang lain, nanti dia secara tiba-tiba menghilang dari kelas, Pak. Ya itu Pak tantangannya gitu kan. Kadang kan kalau memang dia tidak di luar kelas, nanti dia mengganggu temannya dengan usil kayak gitu, Pak. Karena keistimewaannya dia belum bisa fokus untuk mengikuti pelajaran. Mm-mm. Selain itu ada lagi enggak Bu tantangannya? Ya, ketika dia sudah duduk anteng, paling berapa menit, berapa detik, nanti dia maju ke depan, Bu, saya baca. Ya, dia bisa baca, Pak. Hmm. Cuman bacanya dan tulisannya itu kadang nyuwun sewunya nyelentak. Yang ditulis apa, yang dibaca apa itu. Iya. Dia termasuknya aktif ketika sudah selesai, Bu, saya baca gitu kan. Ya, silakan Oh Mas ya. Ihsan gitu kan. Cuma antara tulisan dan bacaannya nggak nyambung, nggak klop. Heeh. Iya. Iya. Memang anak seperti itu ya Bu ya, banyak sekali ya Bu ya, macam-macam problemanya. Terus Ibu kira-kira yang dimiliki Bu Siti itu kekuatan apa? Kekuatan yang mungkin Bu Siti sudah punya untuk mencapai tujuan tersebut. Itu dalam diri Bu Siti apa nih? Ya mungkin mungkin ya karena beberapa tahun ini saya memegang kelas 2 dan menemui beberapa anak yang mungkin hampir sama gitu kan kasusnya.
tingkat atau motivasi belajarnya masih rendah, ya saya mungkin dengan sabar membimbing dia, kemudian apa ya, memberikan tempat khusus untuk Iya. si siswa tersebut. Kemudian ada komunikasi dengan orang tuanya dari awal. Kalau misal nanti anak tersebut nyuwun sewunya tidak bisa eh, mengikuti KKM seperti teman-teman yang lain gitu. Biar Oh, nanti iya. orang tuanya mengerti sejak awal, Pak. Oh, ini beda dari teman yang lain. Tapi dari awal saya komunikasikan dengan orang tuanya dulu. Karena nyuwun sewunya ini istimewa, jadi saya istimewakan Bapak Ibu kayak gitu, Pak. Mm-mm. Oh, kalau kalau saya lihat dari aura Bu Siti itu kesabaran. Sih. Iya. Ya. Bu Siti, Iya, Pak. adakah kesempatan Bu Siti yang dimiliki Gimana untuk Pak? Nggak apa jelas? ya? Kesempatan, mungkin ada kesempatan yang dimiliki Bu Siti ini untuk apa mencapai tujuan tersebut, tujuan Iya. supaya anak apa itu ya bisa aktif sesuai seperti hampir seperti teman-temannya itu apa Bu? Oh, kalau itu sih saya punya angan-angan ya Pak. Saya dudukan, saya berikan dia apa ya, pelajaran yang membangkitkan motivasi dia karena dia belum begitu lancar membaca. Mungkin saya memberikan gambar yang ada bacaan-bacaan yang nggak begitu banyak bacaannya Pak, untuk dia Ya. biar dia lebih Hmm. fokus. Kemudian kalau memang kayak kegiatan matematika mungkin saya berikan ini Pak, apa, kayak alat peraga apa sedotan untuk Oh, ngitung, jadi iya. dia tidak Heeh. pergi-pergi terus dari kelas gitu. Iya. Berarti sudah banyak yang disiapkan begitu ya Bu ya. Iya biar Nah, Bu, kira-kira apa ya? Adakah kemungkinan atau peluang besar tujuan Ibu itu bisa tercapai tidak ini? insya Allah dengan berjalannya waktu dan dia bisa mengikuti dengan aktif dan lebih fokus, saya punya keyakinan itu akan tercapai Pak. Ya, luar biasa. Nah, kira-kira apakah ada apa ya, gangguan atau hambatan? Kalau ada, mungkin seperti apa Bu bisa diceritakan? Ya karena di sekolah kan kita waktunya ya terbatas ya Pak. Anak mulai mulai pembelajaran kurang lebihnya setengah 8 ya Pak. Kemudian Hmm. pulang nanti jam 11 karena kelas 2 ya, masuk kelas rendah. Itu karena waktu yang terbatas itu saya mendampingi dia, terus hambatannya saya mungkin berkolaborasi dengan wali murid untuk lebih Oh, memberi perhatian lebih kepada siswa tersebut. ya, ya. Hmm. Nah, kira-kira solusinya seperti apa Bu untuk mengatasi Yang hambatan tersebut? ya saya berikan tempat khusus dia Pak. Untuk tempat duduk dekat dengan tempat duduk saya, karena kalau dia ditempatkan dengan teman yang lain, kalau dia sudah selesai dia akan apa ya, usil. Kadang pinjam alat tulis temennya, nanti ujung-ujungnya kalau nggak dikasih izin nanti akan ngerebut dan menjadi ribut kayak gitu Pak. Iya. Jadi memberi tempat khusus untuk dia. Hmm. Heeh, ya. Nah, Bu, kalau tadi kan ada hambatan, kemudian Ibu sudah punya solusi. Terus langkahnya itu seperti apa? Langkah rencananya Ibu ke depannya. Rencananya ya tetap memberikan tempat khusus untuk yang tempat duduk itu, kemudian Mm-mm. memberikan materi yang berbeda dari temennya karena keistimewaan dia, dengan mungkin ada gambar-gambar yang lebih menarik dia agar dia lebih fokus lagi ke pembelajaran yang ada, kemudian alat peraga yang menarik
Mm-mm. menyediakan alat-alat tulis yang dia butuhkan biar tidak apa ya mengganggu ataupun usil dengan temannya itu Pak. Oh ya, Intinya perhatian khusus Pak. perhatian Selain khusus. tempat duduk ya, selain Iya. tempat duduk khusus juga perhatian khusus dari anak ke anak tersebut Pak. Kemudian mungkin selain apa ya, selain langkah-langkah yang Bu Titi sampaikan tadi, adakah strategi khusus? Mungkin ada yang strategi lain mungkin boleh diceritakan, Bu? Ya, saya berkolaborasi dengan guru yang lain supaya apa ya memberikan perhatian khusus juga ke anak tersebut. Mm-mm. Selain dengan orang tua tadi ya, saya juga Mm-mm. berkomunikasi dengan teman sejawat dan juga kepala sekolah bahwa menceritakanlah anak tersebut istimewa, minta tolong diberi perhatian biar dia merasa apa ya tidak sendiri kayak gitu kan. Dan dia Mm-mm. mencari perhatian lah dengan temannya, dengan bapak ibu guru, kadang Ya. keluar kelas ke kantor, Bu ini Ah, saatnya udah bel, ya. Bu kok belum di bel kayak gitu. Jadi dia tetap meminta perhatian khusus kayak gitu Pak dari orang-orang yang sekitar gitu. Oh iya iya. Ya kolaborasi lah kerjasama dengan teman sejawat maupun kepala sekolah. Iya. Ah. Terus Bu, kira-kira biasanya gitu kan ada waktu atau jangka waktu, kira-kira bisa digambarkan rentang waktunya itu seperti apa atau bagaimana, Bu? Rencana Iya Pak, tersebut dilaksanakan. ketika kita kan ada pembelajaran ya Pak setiap hari. Setelah kita kasih materi yang siswa yang lain sudah jelas, sudah paham, kemudian saya beri evaluasi ya untuk siswa yang lain. Mm-mm. Untuk siswa yang istimewa saya dekati, saya bimbing dia khusus kayak gitu Pak. Jangka waktunya mungkin ketika pembelajaran ketika itu, ketika anak-anak yang lain sudah mengerjakan asesmen, dia belum mengerti, saya bimbing lebih khusus ke dia. Kemudian nanti kalau pulang sekolah, dia masih ada keinginan keinginan untuk belajar, saya tambahkan. Tapi kalau dia sudah mulai jenuh, minta pulang ya saya pulangkan, Pak. Karena dia untuk fokusnya belum bisa lama, Pak. Masih paling ya sekitar 10-15 menit. Nanti nyari-nyari apa gitu untuk Iya. perhatian-perhatian gitu, Pak. Hmm. Oh, siap Bu ya. Nah, Ibu, eh, mungkin dari apa rencana-rencana Ibu tadi yang sudah disampaikan sangat bagus. Kemudian kira-kira bagaimana cara Ibu untuk menjaga eh, komitmen rencana bisa dilaksanakan mungkin secara kontinu. Boleh diceritakan, Bu? Ya, saya punya buku catatan khusus, Pak, untuk setiap siswa karena kelas 2 kadang kalau dia diberi tanggung jawab, kalau tidak di apa ya dinilai atau diberi catatan, dia tidak menyelesaikan dengan sempurna. Makanya saya punya catatan khusus tentang siswa-siswa itu. Jadi di situ saya buat catatan dari hari ke hari ada peningkatan atau tidak, kita catat Pak setiap hari gitu. Oh iya. Mhm. Kemudian kita kolaborasi juga dengan orang tua ya, Pak. Di Mhm. situ kita laporkan bahwa anak ini dari hari ke hari ada peningkatan yang tadinya selalu meninggalkan kelas. Hari ini mulai sudah ada 10 menit, sudah mau Iya. mengerjakan, sudah mau membaca itu, Pak. Jadi kayak ada laporan lah, Pak, ke orang tua siswa untuk Mhm. Mhm. kedepannya biar lebih memperhatikan dan ada kolaborasi antara saya dengan orang tua siswa tersebut. Iya, iya. Mungkin ini Bu, apa ya? Mungkin selain orang tua tadi disampaikan, adakah orang lain yang bisa membantu eh, Ibu dalam menjaga apa ya komitmen tadi?
bisa, eh, ya boleh ya diceritakan lagi Bu. Iya, ya, ya terutama lingkungan sekolah ya Pak. Ada Bapak Ibu guru, rekan sejawat saya, juga ada Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendorong dan memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik terhadap siswa tersebut Pak. Ya kadang kan ada rasa jenuh, ada rasa bosan, tapi dengan motivasi dan bimbingan Bapak Ibu guru kepala sekolah, saya jadi ya bismillah lah, insya Allah saya bisa gitu. Karena setiap anak dia mempunyai apa ya, seperti keunikan tersendiri ya Pak. Mungkin dari segi belajar membaca menulis dia rendah, tapi untuk dia segi agamanya atau hafalannya dia lebih baik gitu. Mungkin di situ kayak dulu pernah saya menanyakan di itu ya Pak, pas ini kolaborasi juga bagaimana tips gitu kan. Itu saya memang Hmm. menanyakan tips anak tersebut ya. Ya kata jenengan dulu doakan saja Bu. Itu salah satunya dengan doa Pak. Mudah-mudahan tambah hari tambah lebih baik, tambah eh, tingkat konsentrasinya lebih ada di kelas kayak gitu. Yang membantu itu banyak sekali ya Bu. Mudah-mudahan saya doakan bisa melaksanakan rencana yang Ibu apa eh, susun nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan yang ingin dicapai semoga bisa terlaksana dengan baik dan semoga anak tersebut bisa apa ya tuntas dalam secara pendidikan menurut sesuai dengan yang kayaknya kita ngobrol sudah lumayan banyak ini. Kira-kira adakah hasil dari percakapan kita? Ya alhamdulillah perasaan jadi plong Pak. Kenapa karena kemarin unek-unek ini gimana ya cara anak ini gitu kan. Tapi dengan saya berbagi dengan jenengan dan jenengan ada apa ya secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi kepada saya jadi oh iya ada solusi dari tadi tujuan saya itu Pak. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Mohon Iya, maaf sama-sama kalau Bu. saya mengganggu waktu jenengan ya. Tidak sama-sama kita saling berbagi untuk apa ya ya kebersamaan kita inilah untuk Iya. eh saya doa saya tunggu nanti di rencana ini kalau sudah terlaksana jangan lupa kasih kabar ya Bu ya. Siap Pak. Oke. Mudah-mudahan saya bisa continue, bisa istiqomah, tetap Amin, menjaga amin, semangat, amin, iya, amin, dalam amin. membersamai anak-anak didik saya. Mudah-mudahan kata jenengan sebagai penolong kita di akhirat. Amin, Iya, amin. oke. Ya, Iya, terima kasih Bu. Ini sepertinya waktu sama-sama. juga sudah 15 menit untuk kita eh, Oke. nanti peran. Oke, terima kasih Bu. Luar biasa. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih juga Pak Matur nuwun sudah meluangkan waktunya